Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usman Fahima dari Prodi 19P3, di mana saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Ulumul Hadis. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan pengertian sanad, matan, dan rawi beserta satu contoh hadis. Kemudian saya akan menjelaskan hubungan antara sanad, matan, dan perawi hadis. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan pengertian sanad. Pengertian sanad menurut bahasa adalah sandaran atau sesuatu yang dijadikan sandaran. Mengapa dikatakan sanad? Karena hadis disandarkan kepadanya. Sedangkan menurut istilah, sanad adalah jalan yang menghubungkan matan hadis kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, matan. Kata matan atau al-matan berarti martaf'ah min al-ardi, yang artinya tanah yang meninggal. Sedangkan menurut istilah, suatu kalimat tempat berakhirnya sanad dari dan lafaz-lafaz hadis yang mengandung makna-makna tertentu. Ada juga redaksi yang lebih simpel lagi, yaitu yang menyebutkan bahwa matan adalah ujung sanad. Dari semua pengertian yang saya tadi jelaskan menunjukkan bahwa yang termasuk matan ialah materi atau lafal hadis itu sendiri. Kemudian saya akan menjelaskan tentang perawi hadis. Kata rawi atau al-rawi berarti orang yang meriwayatkan atau memberikan hadis atau nakil al-hadis. Sedangkan menurut istilah, rawi adalah seseorang yang menyampaikan atau menuliskan dalam sebuah kitab yang pernah diterimanya dari seseorang guru. Untuk lebih singkatnya, pengertian rawi adalah orang yang meriwayatkan atau yang memberikan hadis. Baik, selanjutnya saya akan memberikan satu contoh hadis di mana hadis ini memiliki sanad, matan, dan perawi hadis. Baik, inilah salah satu contoh hadis yang saya tadi katakan. Langsung saja. Haddatsana Sa'idu bin Ufair qala haddatsani Laitsu qala haddatsani Uqailun an Abini Shihabi an Hamzah bin Abdillah bin Umar anna bana Umar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala baina anana imutitu biqadhi labanin fasharibtu hatta inni la arayri yakhruju fi azfari thumma a'taitu fadli Umar bin al-Khattab qalu fama awwaltahu ya Rasulullah qala al-milma. Habis riwayat Abu Hurairah. Baik, di sini yang termasuk sanad yaitu dimulai dari haddatsana Sa'idu sampai dengan wasallama qala. Ini dikatakan sanad, di mana saya tadi menjelaskan bahwa sanad adalah sandaran atau sesuatu yang dijadikan sandaran, dan bisa juga disebut dengan jalan yang dapat menghubungkan matan hadis kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian saya akan menjelaskan. Kemudian saya akan menentukan matan, di mana matan di sini dimulai dari baina anana imu utitu biqadahi sampai dengan qalal ilma. Yang ini dinamakan matan. Mengapa dikatakan matan? Yang seperti saya jelaskan, yaitu matan adalah suatu kalimat
tempat berakhirnya sanad dan lafaz-lafaz hadis yang di dalamnya mengandung makna-makna tertentu. Untuk lebih singkatnya, matan merupakan materi atau lafal hadis itu sendiri. Kemudian saya akan menentukan perawi, di mana perawinya yaitu yang ini, yang mana perawinya itu yang ini. Mengapa saya katakan perawi? Karena di sini jelaskan perawi adalah orang yang meriwayatkan atau memberikan, orang yang meriwayatkan atau memberikan hadis. Dimana kita bisa lihat dari artinya yaitu telah menceritakan kepada kami. Zaid bin Ufair berkata, telah menceritakan kepada aku. Al-Laits berkata, telah menceritakan kepada aku. Uqail dari Ibnu Syihab dari Hamzah bin Abdullah bin Umar bahwa Ibnu Umar berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di mana yang saya tadi bacakan itu termasuk sanad. Kemudian di sini bersabda, ketika aku tidur, aku bermimpi diberi segelas susu, lalu aku meminumnya hingga aku melihat pemandangan yang bagus keluar dari kuku-kuku. Kemudian aku berikan sisanya kepada sahabat muliaku Umar bin Al-Khattab. Orang-orang bertanya, apa takwilnya wahai Rasulullah SAW? Belum menjawab. Ilmu yang saya tadi bacakan ini, yang ini termasuk matan hadis. Kemudian yang dimaksud dengan perawi yaitu hadis riwayat Bukhari. Baik, itulah satu contoh hadis yang saya paparkan tadi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan apa hubungan antara sanad, matan, dan rawi hadis. Yaitu hubungan pertama antara hadis dengan sanad ibarat hewan dengan kakinya. Demikian pula halnya hubungan sanad dengan rawi. Keduanya merupakan dua unsur yang tidak dapat dipisahkan. Sanad-sanad hadis pada setiap tingkatan tabaqah juga disebut rawi. Jika dimaksudnya adalah orang-orang yang meriwayatkan atau memindahkan hadis, akan tetapi yang membedakan antara rawi dengan sanad adalah terletak pada pembukaan. Kemudian apabila sanad dihubungkan dengan matan, maka keduanya pun tidak dapat dipisahkan karena setiap matan harus bersanad, sebagaimana sanad tidak bisa berdiri tanpa matan. Tanpa sanad, suatu matan tidak dapat dikatakan berasal dari Rasulullah, seperti halnya tanpa matan tidak dapat berarti apa-apa, kecuali hanya merupakan ungkapan dari rangkaian nama-nama yang sama sekali tidak berfaedah. Selanjutnya, adapun unsur-unsur kaidah kesahihan hadis, yaitu yang pertama adalah sanad hadis harus bersambung mulai dari mukhrajnya sampai dengan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, seluruh periwayat dalam hadis tersebut harus memiliki sifat adil dan dhabit. Dan yang ketiga yaitu baik sanad maupun matan hadis harus terhindar dari kejanggalan dan cacat. Berkaitan dengan matan hadis Al-Adabi, menjelaskan ada 4 tolak ukur untuk mengetahui kesahihan hadis, yaitu yang pertama, tidak bertentangan dengan petunjuk atau nas Al-Quran. Yang kedua, tidak bertentangan dengan hadis yang statusnya lebih kuat sebagai dasar ajaran atau hukum. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan akal sehat, indera, dan sejarah. Yang keempat, susunan periwayatnya menunjukkan ciri-ciri sabda kenabian. Baik, itulah penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.